Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membawakan salah satu tugas daripada ujian tengah semester manajemen pemasaran. Nama saya Lina Herlianti, NIM 010120131005. Tugas daripada manajemen pemasaran pada saat ini adalah saya mengunjungi salah satu pengusaha UMKM. Pengusaha UMKM ini berlokasi di Kota Subang. Yang mempunyai usaha tersebut yaitu yang bernama Ibu Dini, dan produk UMKM ini yang bernama merek Tianu. Saya ingin menceritakan salah satu sejarah daripada produk UMKM tersebut yang dimiliki oleh Ibu Dini. Pertama kali Ibu Dini melakukan usaha ini adalah yang sebetulnya adalah hobi yang memang Ibu Dini hobi untuk memasak. Setelah itu Ibu Dini mengikuti satu tender di sekolahan, yaitu tender untuk makanan, dan dari situ dia memenangkan tender tersebut. Dan sejak itu Ibu Dini berjualan makanan tersebut. Yang menjadi andalan daripada merek Tianu ini yaitu yang bernama Kang Mus. Kang Mus itu adalah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah satu inovasi yang menurut saya bahwa inovasi ini yang dilakukan oleh Ibu Dini dengan memberikan nama daripada produknya itu adalah Kang Mus. Ternyata Kang Mus itu adalah salah satu produk Ibu Dini, yaitu adalah kentang Mustafa. Tetapi dia membuat satu nama yang membuat orang menjadikan apa sih itu tuh Kang Mus itu. Ternyata Kang Mus itu adalah salah satu produknya yaitu adalah kentang Mustafa. Dari produk kentang Mustafa ini Ibu Dini pun membuat beberapa varian. Jadi ada sekitar 4 varian yang dilakukan oleh Ibu Dini dalam memproduksi kentang Mustafa ini, yaitu dengan produknya yaitu varian original, balado, dan balado pedas, terus yang berasa pedas dan juga keju. Itulah inovasi-inovasi yang dibuat oleh Ibu Dini. Pengolahan daripada Kang Mus ini adalah pengolahan yang dilakukan di rumah. Untuk pengolahan dengan yang diperhatikan oleh Ibu Dini adalah tentang higienisnya, apalagi dengan kondisi pandemi yang saat ini ada, itu sangat diperhatikan oleh Ibu Dini dalam hal mengolah produk daripada merek Tianu tersebut. Untuk produk Tianu ini sehingga banyak diminati, salah satunya yang dijaga oleh Ibu Dini adalah tetap mempertahankan kualitas daripada produknya tersebut. Dikarenakan bahan-bahan yang dipakai oleh Ibu Dini ini tidak memakai bahan pengawet. Ternyata Ibu Dini pun mengetahui bahwa karena seperti kentang Mustafa itu adalah memakai gula gitu kan. Dari gula itu adalah salah satu boleh dibilang untuk membuat makanan itu menjadi awet, tetapi bukan memakai pengawet, tetapi memakai bahan daripada gula. Itu yang salah satu juga yang dilakukan oleh Ibu Dini. Dan Ibu Dini juga terus berinovasi tentang daripada produk dan rasa produk-produk daripada Tianu tersebut. Produk-produk yang dijual daripada dari Tianu tersebut tidak hanya kentang Mustafa, tetapi Ibu Dini pun berinovasi terus dengan produk yang lain dikarenakan memang hobinya dia untuk melakukan berinovasi tentang makanan-makanan. Salah satunya adalah dia pun membuat dalam packaging yaitu makanan berupa dari tempe gitu kan, sambal goreng tempe. Itu pun yang dia lakukan dengan packaging. Dan dia juga melakukan inovasi lagi, yaitu dia membuat dalam kemasan yaitu bawang goreng dari merek Tianu tersebut. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa produk-produk ini yang di packaging ini dilakukan oleh Ibu Dini bukan hanya langsung jadi bahwa packaging itu seperti itu, tetapi itu melalui proses yang sangat berlanjut terus, sehingga
Ibu Dini menginginkan bahwa pemasaran yang dilakukan, bahwa konsep-konsep seperti apa agar eye catchingnya juga pada saat orang-orang membeli, ternyata melihat packagingnya pun sangat menarik. Itu yang terus dilakukan oleh Ibu Dini untuk berinovasi terus dalam hal packaging pun. Packaging ini sudah melakukan ada beberapa perubahan dari sejak awal yang hanya cuman pakai plastik mika biasa gitu kan. Setelah itu dia melakukan lagi pakai semacam toples. Toples itu adalah toples plastik seperti biasa, dan setelah itu berubah lagi menjadi kemasan merah putih, dan yang final yang saat ini berada di pasaran yaitu dengan konsep yang benar-benar sudah dipikirkan matang oleh Ibu Dini dalam hal menjual daripada produknya itu, yaitu untuk bisa eye catching, dari jauh orang bisa melihat, dari warna itu juga diperhatikan, selain daripada rasa. Jadi yang saat ini adalah yang ada di tertera di sini, ini adalah yang finalnya itu adalah yang berbentuk kuning itu. Itulah inovasi-inovasi dalam hal packaging pun diperhatikan oleh Ibu Dini. Untuk harga daripada produk-produk yang dijual oleh dari Tianu tersebut, yaitu dengan range harga adalah dari sekitar harga 19.000 sampai dengan 38.000. Ini yang benar-benar sangat bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga di sini segmen pasar yang diambil oleh Ibu Dini pun segmen pasar dari yang boleh dibilang dari anak-anak sampai ke yang paling tua pun. Jadi laki perempuan, dari anak-anak sampai ke manula pun segmen ini tuh bisa masuk semua, karena ini adalah memang makanan yang memang disukai oleh masyarakat, yang memang banyak dikonsumsi juga oleh masyarakat di sekitar Kota Subang. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa bagaimana pemasaran yang dilakukan daripada produk Tianu dari awal. Pertama kali produk Tianu ini dipasarkan yaitu hanya lewat dari mulut ke mulut. Yaitu pertama kali Ibu Dini menjual produk tersebut yaitu ke orang tua murid di sekolahan. Setelah itu Ibu Dini terus berkembang dari sana, sudah mulai aktif yaitu lewat online, dimana lewat online itu yaitu adalah seperti Instagram, terus ada lewat Facebook, WhatsApp, Twitter, dan saat ini juga sudah bisa dibeli yaitu lewat media online yaitu bernama Shopee. Dari sana Ibu Dini ternyata juga ada pemasaran ini, bisa juga teman-teman apabila menginginkan produk Tianu ini juga ada di Indomaret, tetapi Indomaretnya masih ada di daerah sekitar Subang, yaitu ada di 21 outlet di daerah Kota Subang, yaitu di Indomaret. Ini kerjasama antara Ibu Dini dengan Indomaret. Dan juga ada kerjasama yaitu dengan catering-catering yang berada di luar kota. Ternyata catering-catering yang ada di luar kota ini pun, ini benar-benar yang dilakukan oleh Ibu Dini, yang bisa dilakukan pemesanan untuk catering-catering ini. Ini yang menjadikan dalam jumlah besar pembeliannya, karena Ibu Dini pun menjual dalam jumlah besar juga untuk penjualan produk tersebut, packagingnya. Di sini saya juga ingin memberikan satu penjelasan bahwa bagaimana sih, saya bertanya kepada Ibu Dini, bagaimana sih sehingga produk Tianu ini bisa masuk ke Indomaret, karena ini sesuatu yang sangat spesial menurut saya pribadi, kok produk lokal daerah dan ini bisa masuk ke Indomaret. Ternyata ada sejarahnya teman-teman, yaitu yang dilakukan oleh Ibu Dini adalah yaitu bermula daripada Ibu Dini mengikuti program UMKM yang berada di daerah Kota Subang yang diikuti oleh sekitar 150.000 orang peserta. Ini yang dilakukan oleh Ibu Dini, dan ternyata Ibu Dini adalah salah satu dari sekian banyak yang terpilih difasilitasi pemasaran produknya itu oleh Dinas Perdagangan di daerah Subang, sehingga produk Ibu Dini ini bisa masuk ke Indomaret.
Nah, inilah sejarah yang ternyata produk Tianu bisa masuk ke Indomaret tersebut. Selain Ibu Dini berjualan ada di beberapa media sosial ataupun ada di tempat-tempat seperti Indomaret itu, yang dilakukan oleh Ibu Dini dengan produk daripada merek Tianu ini yaitu adalah ada satu kesempatan, yaitu dipromosikan oleh seorang artis yang bernama Oki Lukman. Sebetulnya teman-teman, dia adalah bukan sebagai brand ambassador atau apapun, tetapi pada saat di satu kesempatan Ibu Dini bertemu dengan Oki Lukman. Di saat itu Ibu Dini mencoba untuk mendekati Oki Lukman dan berkata bahwa dia mempunyai satu produk UMKM. Apakah dia bersedia untuk dilakukan pengambilan video untuk mempromosikan tentang produk UMKM tersebut? Itu adalah salah satu inovasi juga untuk promosi yang dilakukan oleh Ibu Dini. Nah, kentang Mustafa ini ternyata banyak juga yang diminati oleh ibu-ibu. Pada saat kalau dia pergi berlibur ke luar negeri atau apapun, ternyata ini tuh menjadikan makanan yang banyak diminati, teman-teman. Dan saat itu pun Ibu Dini, oh dia mau pergi ke luar negeri kemana? Ibu boleh nggak pada saat Ibu ada di luar negeri atau apapun, boleh nggak untuk promosikan tentang produk daripada Tianu tersebut? Itulah yang dilakukan oleh Ibu Dini untuk mempromosikan dengan inovasi-inovasi yang lain lagi yang dilakukan oleh Ibu Dini untuk mempromosikan produk Tianu tersebut. Tips and trik yang dilakukan oleh Tianu untuk produknya tetap bisa terus terjual dan terus bertambah penjualannya. Yang pertama yaitu adalah mempertahankan kualitas daripada produk tersebut, dan yang kedua adalah tidak mengurangi komposisi bahan dari produk-produk yang ada, walaupun saat ini bahan baku di pasaran naik, dan terus berinovasi dengan produk dan rasa. Di dalam hal untuk menangani kepuasan pelanggan Tianu, beberapa cara yang dilakukan oleh daripada owner Tianu, yaitu yang pertama, bila ada pelanggan yang ingin membeli, salah satunya membeli dalam skalanya banyak atau akan diberikan bonus kepada konsumen tersebut. Misalnya beli 10 produk, Kang Mus diberikan bonus 1 produk, ataupun ada potongan-potongan harga untuk bagi mereka yang ingin menjadi reseller daripada produk Tianu tersebut. Perkiraan potongan harganya itu adalah sekitar 10% dari harga resellernya produk Tianu tersebut. Dan untuk proses pemesanan Tianu, proses pemesanan Tianu ini pun yang dilakukan oleh daripada Ibu Dini agar semua bisa menjangkau dan siapapun yang menginginkan tidak terlalu susah untuk mencarinya, yaitu dengan melakukan kerjasama, yaitu dengan memasarkan ini adalah lewat Shopee. Dan dari proses pemesanan lewat Shopee ini Ibu Dini pun bekerja sama yaitu dengan pengiriman, yaitu yang dibantu oleh JNE, JNT dan lain-lain. Ataupun banyak orang yang bisa membelinya itu adalah untuk catering juga. Nah, proses pemesanan untuk catering ini pun banyak dipesan dari luar kota. Bahkan dari luar daerah pun ada yang melakukan pemesanan untuk catering-catering tersebut. Dan juga dari reseller yang terus memesan kepada produk-produk Tianu tersebut. Reseller itu juga melakukan pemesanannya itu kebanyakan mereka mengambil langsung ke tempatnya Ibu Dini. Bagaimana Tianu bisa mengetahui loyalitas pelanggan terhadap produk Kang Mus tersebut? Di antaranya bagaimana loyalitas yang diketahuinya daripada para pelanggan, yaitu respon yang dari para pelanggan sangat positif, di mana mereka selalu mencari produk ini karena telah terbukti daripada cita rasa yang unik dan berkualitas yang mereka melakukan pesanan berulang-ulang. Dan bagaimana juga cara memasarkan Ibu Dini yang ada di Kota Subang, salah satunya yang ada di Indomaret, yang ini terus berlanjut pengisian terhadap produk Tianu ini di Indomaret. Sampai sekarang masih terus berlanjut, pengisian yang dilakukan itu terus menerus sampai saat ini pun itu terjadi di Indomaret. Di antaranya ada orderan yang semakin terus bertambah setiap harinya dan setiap bulannya. Terus pelanggan-pelanggan juga selalu kembali membeli kepada
Ibu Dini tentang produk Tianu ini yang salah satu andalan yang berada di Kota Subang. Demikian presentasi saya tentang produk UMKM yang berada di Kota Subang dengan merek Tianu yang dimiliki oleh Ibu Dini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara tentang dan mengetahui tentang bagaimana produk Tianu ini berdiri. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman semua bagaimana untuk bisa memulai satu usaha, karena dari hobi pun ternyata bisa menjadikan satu usaha dan menghasilkan, dan ini bisa menjadikan penghasilan dari seorang ibu rumah tangga yang bisa menghasilkan ternyata dengan sedemikian besarnya yang saat ini yang berada di Kota Subang. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga berharap produk Tianu ini juga bisa berinovasi ke depannya dengan produk-produk yang lainnya, dan juga bisa penjualan ini bisa berinovasi kembali, yaitu bisa lewat dengan media-media yang lain, yaitu bisa dengan Tokopedia gitu kan, dan juga bisa produk-produk yang lain yang diciptakan lagi untuk lebih bervariasi kembali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini. Demikianlah presentasi yang saya lakukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.